Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah Al-Qur'an ini mereka akan beriman. Shadaqallahul azim. Surat Al-Mursalat ayat 50. Alhamdulillah, hari ini hari yang ketiga di bulan Ramadan telah hadir para bintang tamu untuk podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Munali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan 4 bintang tamu. Masya Allah, alhamdulillah. Puasa semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat segar semua, alhamdulillah ya. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustadz Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita berikutnya Ibu Hajah Teti. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Teti. Dan tamu berikutnya kita kedatangan tamu jauh nih. Ada Ibu Nur dari Kemanggisan. Masya Allah. Terima kasih. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu berikutnya ada Mbak Gia. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gia atas kedatangannya. Dan seperti biasa podcast kita nanti akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Hazanah Kebajikan itu sekarang ini kita di wilayah kawasan Hazanah Kebajikan membawahi 4 lembaga sekolah. Sekolah lembaga pertama adalah SD. Alhamdulillah SD-nya maju dan kelasnya nambah pada tahun ini. Ada kelas bilingual, jadi 2 bahasa. Pertama kali SD, terus di sini ada kelas Jerman. Dan lembaga kedua adalah MTS. MTS itu sekelas SMP. Itu lebih maju dulu. Kelas bilingualnya sudah 3 tahun 4 tahun berjalan. Dan lembaga ketiga adalah SMK kejuruan. Ada yang manajemen, ada yang perbaikan asik, teknik, ada yang kuliner sekarang tata boga. Alhamdulillah. Dan lembaga yang keempat adalah madrasah aliyah, sama sekelas SMA. Maju juga, alhamdulillah. Karena kepala sekolahnya bagus-bagus semuanya. Maju semua ini, maju. Alhamdulillah ya. Nah, di samping itu juga Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi anak-anak
yang boarding school. Anak yatim piatu dia tinggal situ nggak bayar. Dulu sebelum corona itu ada 300-an lebih, tapi setelah corona karena nggak boleh aturannya banyak dikurangin. Sekarang itu ada 170. Alhamdulillah. Nah yang anak yatim piatu mereka nggak bayar, asrama nggak bayar, sekolah nggak bayar, kecuali kalau misalnya ada anak-anak orang yang nitip, dia mungkin fakir miskin tapi orang tuanya lengkap, dia gratis di asrama tapi di sekolahnya bayar. Ada lagi lembaganya adalah lembaga tahfiz, jadi ada anak-anak yang hafal Quran, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 11, ada yang 12, ada yang sampai 15. Alhamdulillah. Ada juga itu ekonomi umat, jadi biar anak-anak lihat jual beli. Ada lagi produksi roti, dan produksinya itu tiap hari sekarang, karena terutama kebutuhan untuk yang makan pengajian offline ini kan ada offline tidak online. Nah kalau seperti ini Ramadan ini rotinya diberikan supaya untuk bawa pulang untuk ini buka ya. Ada lagi kebun singkong sudah juga panen juga ya. Anggurnya nggak jadi. Ada lagi perikanan ini ikan lele. Sebelumnya 3.000 produksinya, 3.000 ekor. Jadi anak-anak bisa masak 10 kali masakan, 300 masak. Jadi nggak beli lele kan. Tapi kemarin agak menurun dikit, 1.400 produksinya. Nah, ada lagi ini rumah singgah ini. Rumah singgah ini tempat kita ngaji offline, online sini. Tempat kita podcast juga. Dan ada anak-anak yang belajar bahasa Inggris juga yang dipimpin oleh Bu Susi Quran. Dan juga ada kadang-kadang ada juga ya bapak-bapak diskusi Quran luar. Ada juga malam-malam TPA sini. Dan sini tinggal adalah 13 DTP. DTP itu Destined to Paradise, ya, ahli surga. Tinggal sini mereka. 13. Kalau yang ngaji banyak. Yang ngaji ada 60-an setiap hari. Dan pengajian di sini nggak banyak sih, 400-an. Masya Allah. Bisa 500. 500 hampir. 500. Jadi tempo 500 tapi normal 400. Kalau kurang dikit hanya ya itulah. Alhamdulillah. Dan ngajinya tiap hari. Nggak ada Sabtu, nggak ada libur, nggak ada tanggal merah tetap. Nggak ada. Itu benar-benar 24 hours 7 days 40 second 365 days. Jadi kita ngaji betul setiap hari, nggak libur. Bukan saja tiap hari, tapi tiap malam. Tiap malam juga. Dia lu di. Bukan saja tiap pagi, tiap malam. Tiap pagi, subuh, sore, siang, selalu ada. Itu sampai keluar negeri Pak Kiai? Oh sampai keluar negeri, seluruh dunia kan yang ikutkan. Alhamdulillah. Pengajiannya adalah pengajian internasional. Mungkin kalau kita ngomong pengajian internasional mungkin ada orang tua berlebihan banget ya, tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Jadi kita nggak nambah, nggak ngurangin, apa adanya begitu. Demikianlah pengenalan dan pengajian. Silakan. Mau izin nanya Pak Kiai, alamat tempat yang mulia tadi di mana ya? Yayasan Kasanah Kebajikan tadi alamatnya di mana ya? Mungkin dari penonton pemirsa kan ada mau datang ya, ada mau sekolahkan anaknya atau mau ikut kajian kan, di mana ya? Bisa juga kalau dia klik aja Khazanah Kebajikan akan keluar. Nah, satu. Ya. Atau kalau dia misalnya mau tahu gampang di daerah Pondok Cabe, dekat lapangan terbang, ya. Di perumahan Bukit Cende Blok C. Oh, jadi perumahan Bukit Cende Blok C ya? Kajian juga di situ ya? Kajian juga di situ. Jadi kalau ada orang yang dari luar pingin
ada namanya 3 hari. Iya, Tiap ikut hari ngaji ya. 400 orang dia bisa cari ke sini. Oh, luar biasa. Atau Atau dia- lewat Zoom. lewat Zoom juga bisa. Oh. Lewat Zoom bisa. Atau dia klik hasanah kebajikan nanti keluar. Mapsnya Gitu ya, ada ya, Pak Kiai ya. Mapnya juga ada. Oh. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, hari ini kita kedatangan Ibu Nur dari Kemangisan. Masya Allah. Masya Allah. Oh, Bintaro tinggal. Bintaro ya sekarang Udah ya. Bintaro 9. Oh iya, sekarang Bintaro. Alhamdulillah. Dan Ibu Nur akan menceritakan sebelum dan sesudah atau pertama kali deh ketemu Quran. Apa sih yang paling Ketemu Bapak. Ibu rasakan gitu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni udah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman saya selama saya bertemu Pak Najamuddin bersama Quran. Jadi waktu saya di rumah di kamar itu malam Kamis, bapak saya langsung bilang, "Nur, ikut bapak yuk." Mana? Kataku, itu ada penceramah bagus sekali, gampang dicerna. Jadi gampang dipahami mau kalangan kecil maupun dewasa. Bapak saya gitu. Ayo deh Pak. Pertama sekali saya lihat bapak, alhamdulillah kata apa ya? Oh ini ustadznya, iya kayak Cina, kata saya. Itu nggak ikut kemarin. Kayak Cina. Alhamdulillah. Dari itu bapak sampaikan ayatnya, pokoknya identik bapak tuh yang saya pertama kali dari saya SD itu pertama harus kita melaksanakan sholat, ya, mengaji sama infak. Itu selalu bapak itu ini kan, selalu mendekatkan gitu. Terus mengesahkan Allah. Jadi bapak memang fokusnya itu malam Kamis. Ya, jadi mengkaji soal masalah akidah. Seperti itu. Pakai surat ya Pak? Apa gimana nih? Nanti Pak Kiai ya. Nanti bapak ya, itu. Nah, alhamdulillah semenjak saya mengenal Al-Quran itu berubah perilaku saya. Tadinya saya tomboy Bu, tomboy karena kakak Banyak saya juga yang cewek, cowok, Rambut kelima kakak. saya sendiri. Jadi kakak saya ikut ke kakak. Seperti apa tomboynya? Saya ikut silat, senangnya silat. Terus apalagi pokoknya main gundu, main apa gitu senang. Sama kalau atraksi pramuka yang tiup api itu lewat mulut semua, itu saya masih Nur aja pilih Nur. Udah saya ini semenjak saya ketemu Quran dengan Quran, wanita itu tidak seperti itu. Jadi harus lemah lembut. Disitulah saya nangis. Ya Allah, nangisnya Balik gini. ke kodratnya. Iya, saya nangis gini. Ya Allah, berarti selama ini saya salah. Benar kan salah, senang main kan sama teman-teman laki perempuan apa gitu kan senang ya. Sejak itu saya tidak main lagi, tidak pernah bergaul lagi. Jadi saya cukup sekolah, pulang sekolah, pengajian ke At-Taqwa. Saya tiap hari datang, walaupun bapak tidak, nih cuman Kamis doang jadwalnya, tapi saya tetap ikut ke situ ngaji-ngaji Pak sama Ustaz Pak Rahmat orang Ya, At-Taqwa ya. itu. Kalau boleh Iya. tahu Ibu usia berapa mulai mengenal Al-Quran dengan Pak Kiai? 12 tahun. Masya Allah. Masih muda sekali. Orang masih kecil, bapak juga tahu. Iya, iya. Masih jelek-jeleknya saya itu. Dulu belum pakai jilbab. Masih anak-anak ya. Ya. Masih anak. Jadi rambut saya panjang, pirang, rambut saya kan bule, memang panjang. Jadi belum pakai jilbab. Saya masih dengerin pengajian. Nah, saya pas dapat hidayah dari Allah itu, saya dengar pengajian adik saya sekolah di Sanawiyah. Pakai jilbab, cantik gitu kan. Di situ saya, Nur, kok kamu ngerti agama, tapi kok nggak pakai jilbab? Nah, seperti itu kan. Akhirnya ya udah, saya pakai jilbab. Situ deh tuh, saya pakai jilbab. Alhamdulillah. Kebantu dengan adik itu, ngelihat adik oh cantik ya pakai jilbab. Ya alhamdulillah semenjak saya remaja sampai saya kuliah, sampai saya udah berkeluarga, saya tuh belum pernah istilah kata dari remaja itu masa-masa remaja bergaul, tidak sama sekali tidak. Setahu saya cuman sekolah ngaji sama ngajar. Saya sambil ngaji sambil kuliah sambil ngajar. Gitu. Alhamdulillah Pak, berkat bimbingan Bapak saya bersyukur banget bertemu Bapak. Bersyukurnya kehidupan saya itu alhamdulillah Bu.
Tidak ada istilahnya yang merasa bikin susah saya, nggak ada. Allah kirim saya itu dijamin betul-betul, kata Quran itu benar. Jadi kalau kita taat kepada Allah itu dijamin kebahagiaan kita, mau itu dari remaja sampai dewasa, sampai kita menikah, sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya kan? Iya, saya apa yang kata Bapak, kan saya lihat Bapak tuh di sini di YKK ini kan anak-anak yatim ya. Nah, saya contohkan seperti itu. Dan pas saya ngajar, saya ikut berkecimpung, saya pengen lihat kenapa kenapa Bapak tuh bisa sampai anak-anak ratusan orang gratis. Saya pengen berkecimpung, sekalian saya bikin skripsi waktu itu. Ya udah, alhamdulillah saya lihat, oh Bapak begini, masya Allah mulia bener Bapak ini gitu kan. Alhamdulillah sampai saya berkeluarga. Di keluarga alhamdulillah saya nikah tidak pakai pacaran lagi sama suami saya. Taruh langsung ya Bu ya. Jadi saya reunian, dia ikut orang luar, kenal nama Nur. Adik saya banyak, ada 10, saya anak nomor 5, ada 15. Pasti nanti situ bingung keluarganya gitu kan. Sudah mengidentifikasi iya. Tadi nggak apa-apa, jangan nama saya, kata saya gitu kan. Nah itulah jodoh kita nggak tahu ya. Padahal yang main saya itu ustadz semua Pak. Masya Allah. Para ustadz yang kerja di Al-Musa itu waktu minyak ya Pak. Rumah udah ada segala macam, tapi bapak saya nggak mau. Bapak saya maunya sama yang orang Palembang gitu. Ya itulah. Jadi saya sholat tahajud, sholat istiqoroh. Saya minta waktu sama bapak saya. Kata bapak saya, Nur, redonya Allah tergantung redonya orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Nur berkeluarga kamu bahagia dunia akhirat. Kata bapak saya itu ya. Terbukti Pak. ya. Dan itu benar-benar. Saya kasih waktu saya seminggu Pak, saya istiqoroh. Itu benar, saya sholat istiqoroh dan betul-betul Allah tunjukkan di mimpi saya itu. Itu benar-benar. Akhirnya Pak saya terima. Ya udah, suruh Joni ke sini. Namanya dari Joni suami saya. Iya, suruh ke sini. Dia kan udah minta sama orang tua saya. Bilang langsung lamar, kasih waktu 3 minggu nikah. Kagetlah saya. Gitu. Kok saya langsung nikah gitu kan? Ya udah dilala pas sudah lamaran, suami saya bilang apa? Nur, kita udah punya rumah. Di mana Kak rumahnya? Di Bintaro, di Geraha Bintaro. Masya Allah, nggak ada kepikiran, padahal cita-cita saya dulu ya, nggak ada kepikiran bakal punya suami yang maksudnya orang berada, punya rumah. Pikiran saya cuma apa? Nanti kalau berkeluarga yang penting sakidah, punya kerjaan, ngontrak nggak apa-apa. Tapi tidak, kata Allah, bagi orang yang dekat dengan Karena itu dijamin. Itu dijamin Pak, benar. Itu. Dan dilalanya suami saya itu baru pulang dari Amerika 2 tahun di sana. Bang Bali dulu. Dia langsung hadiahin saya ulang tahun rumah di Kemanggisan itu. Masya Allah. Itu Nur, saking cintanya suami saya sama saya Pak. Iya. Bersyukur banget ya. Iya. Alhamdulillah itulah berkat dan kita ya dekat sama Allah. Allah kasih kemudahan, semua kemudahan. Ternyata wanita beruntung itu Bu Nur. Ya, makanya kan Semoga kita seberuntung Bu Nur juga. Amin. Ya. makanya kalau orang yang di jalan Allah itu ya selalu diarahkan Allah ke yang baik-baik. Makanya kalau orang di jalan Allah, aja kan ditemukan dengan suaminya itu kan ada dari Allah kan. Kenapa? Karena selama ini ngaji, sholat, belajar, ngaji, sholat, belajar. Nah yang Nur lakukan itu yang saya tekankan dari dulu itu. Surat 35 itu, ayat 29 dan 30 itu. Makanya ditemukan dengan suaminya baik. Dan Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya baca surat 35 ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallah. Nah, 3 amalannya nih, begitu ketemu Quran melalui saya, itu 3 ini yang dipepet terus. Ngaji,
sholat, bersedekah, ngaji, sholat, bersedekah, terus dilakukan terus itu. Ya akhirnya dalam perjalanan itu kan diarahkan Allah ke sini, diarahkan Allah ke sini, diarahkan Allah ke sini, diarahkan Allah ke sini, sehingga kebaikan yang akan menuntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi usianya Bu Nur masih amat muda Pak Kiai. Oh, amat muda. Sudah tertanam dari kecil. Iya, sudah Pak tertanam Kiai. itu. Dan Bu Nur ini kan orangnya kan lucu gitu. Sampai sekarang masih lucu. Cuman Ya, kena catatan juga. ya kena puasa jadi lucunya nggak keluar. Jadi yang lucu dia. Berkurang Pak Kiai. Iya, ya, sampai kita ke Jogja kalau keteng juga kan. Dia bikin lagu apa itu. Jogja, waktu ke Jogja. Oh, ke Jogja ya, bukan ke Lekatang, Jogja ya. Jadi memang 3 diamalkan itu memang membuat orang, tapi istiqomah. Nah, seperti Nur ini kan istiqomah dia. Iya, Dia istiqomah, dia lakukan terus apa yang setelah dia kenal Quran itu, dari tomboy menjadi nggak tomboy. Dari tadi itu pokoknya perjalanan hidupnya itu mulus lancar. Nah, sampai kita tetap pengajian yang ada yang di tempat dia sekarang, di musola dia sekarang yang Jalan Kiwi itu. Itu tempat itu sampai sekarang. Ibu, Masya Allah. Iya, Jalan Kiwi itu. Nah, jadi ya memang kan setelah kan sebetulnya yang Nur perhatikan itu, apa yang saya lakukan itu, yaitu yang kajian tadi pagi itu 89 itu. 89, 15, 16 itu. Silakan Ibu Nur. 89, 15, 16. 89, 15, 16. 15, 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Lagi. 17. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. 19. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. 20. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, jadi Nur kan perhatikan nih apa yang saya lakukan nih. Jadi misalnya kayak mencintai anak yatim, dia ikutin. Terus lagi saling mengajak beri makan fakir miskin, dia ikutin juga. Terus dia ya memang dia tidak memasalahkan masalah warisannya, enggak. Dan juga dia juga tidak terlalu mencintai dunia. Nah, dari dia ngerjakan ini kan sebenarnya ayat ini kan ada orang yang Allah uji baik, dia bilang, oh Tuhan muliakan aku, padahal itu ujian. Tidak diikuti dengan bersyukur pada Allah dengan ibadat. Tapi ada juga orang mengatakan bodoh tuh, dia dibatasi rezekinya, wah Tuhan menghina aku. Sebetulnya dia diuji, tapi nggak lulus dia. Kenapa? Ya dia ngomong begitu, mestinya dia sabar. Dia sabar. Nah, Allah katakan kenapa orang diuji baik tapi nggak lulus, diuji juga batas rezekinya nggak lulus. Ya karena ini sebabnya nggak muliakan anak yatim, asal mengajak orang makan fakir miskin, serahkan harta warisan, terlalu mencintai dunia berlebihan. Akibatnya diuji baik nggak lulus, diuji susah juga nggak lulus. Nah, yang paling bahayanya ayat itu kalau orang mengerjakan ini, melanggar ini, apa yang terjadi coba? Ya, ayat selanjutnya. Kalau misalnya dia tidak muliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin, atau dia juga serahkan harta warisan, lebih mencintai dunia, apa yang terjadi? Lihat ayat selanjutnya. 8921. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan berturut-turut berbenturan,
Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Masih lagi ya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, jadi Allah kasih tahu siapapun juga dia, kalau dia tidak muliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan pakaian miskin, serakah harta warisan, terlalu mencintai dunia, Allah bilang jangan begitu kamu. Nanti kamu di hari kiamat nanti kamu akan sengsara. Nanti Allah Bapak suruh malaikat berbaris-baris nanti. Hari malaikat datang nanti nyikat kamu, nyiksa kamu. Nah Allah ini berkewajiban ngasih tahu supaya kamu jangan seperti ini. Nah, dia sadar waktu itu, tapi sadar di sana nggak ada gunanya lagi. Kalau mau sadar di dunia, kalau di dunia ini kita sadar nih, sadar kekurangan kita memperbaiki diri, nggak ada yang satupun yang tidak yang diterima oleh Allah. Selama dia menyadari, selama dia masih hidup di dunia. Tapi ini kan dia sadarnya sudah di akhirat. Dia ngeluh, ya Allah, azab berat, ya Allah. Ikatannya berat sekali, azabnya berat sekali. Sekarang sebaliknya, bagi orang muliakan anak yatim, saling ngajak beri makan fakir miskin, dan dia tidak serakah harta warisan, dan dia tidak terlalu mencintai dunia. Apa balasannya? Ayat selanjutnya, Mas Soni. Ya, silakan Ustadz Soni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Shadaqallahu. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau kita mungkin dengar di masjid, dengar di penceramah sering kan. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dipanggil Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keriduan, kebahagiaan. Allah ridho, dia juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, cuman tidak dikasih tahu gimana supaya bisa seperti ini. Nah, kalau mau seperti ini, satu, muliakan anak yatim. Dua, saling mengajak memberi makan pakaian miskin. Tiga, jangan serakah harta warisan. Empat, jangan mencintai berlebihan dunia. Bisa. Tapi dari cerita Bu Nur tadi Pak, saya salut Bu Nur bisa seperti ini dari ayahnya. Ayahnya dari kecil sudah mengajak anaknya ngaji, artinya sudah ditanamkan akidah. Ya, tanaman akidah. Dari kecil harusnya Pak Kiai ya. Ya memang sebetulnya memang anak-anak itu ditanamkan dari kecil itu. Kenapa? Karena dia masih suci kan. Kalau masih kecil itu kita maksa juga untuk dia sholat, ibadat kan boleh. Iya. Daya tangkapnya juga lebih cepat. Lebih cepat. Nah, makanya kalau anak-anak ini kan kalau dia menghafal yang masih kecil tuh lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, yang ikut bahasa Inggris Susi Burhan itu kalau yang dia punya kemauan itu kan lidahnya kan masih lincah wah lincah Ada banget. peribahasa kan Pak Kiai. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Masya Allah. Terus kalau belajar dia Belajar di dewasa seperti mengukir di atas air. Sulit. apa yang diukir? Itu ada lagunya tuh Pak Makanya Kiai. kena air 14 Iya, gitu sulit loh, sekali ya Masya gitu Allah, agak menangkap susah. semuanya. Yai, boleh bertanya Yai? Ya. Di ayat 15 itu kan Allah mengatakan tadi, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya. Nah, sedangkan penjelasannya tadi kan warisan, ngasih makan miskin dan lain-lain. Berarti sebenarnya memuliakan mereka itu juga memuliakan Allah ya. Betul, karena kita melaksanakan Itu perintah kuncinya Allah. berarti ya.
Jadi selama ini kita memuliakan cuma ngaji, cuma sholat, tanpa kita berbuat kebaikan memuliakan sesama, kita sama saja tidak memuliakan Allah. Seperti itu. Ya. Jadi makanya tadi Allah katakan Allah nguji orang, tapi nguji orangnya dengan enak nih. Nah, tapi kalau dia tidak memuliakan ini tadi, biar diuji Allah dengan enak, nggak lulus dia. Kenapa nggak lulus? Ya dipikir dia bahwa ya Allah memberikan keenakan kebahagiaan kepada saya, kemuliaan kepada saya, tapi tidak diikuti dengan bersyukur. Berbagi. Maksudnya berbagi karena yatim, fakir miskin itu. Nah, adapun tadi kan dua tuh. Jadi kalau yang 16-nya kan ada pun manusia juga, diuji Allah juga. Tapi diuji Allahnya tidak dengan baik. Diuji Allah dengan susah, kekurangan harta gitu. Nah, dia selalu mengeluh terus. Berarti ini juga, dia juga tidak sukses. Mestinya dia diuji Allah dengan dibatasi rezekinya itu, dia sabar. Dan dia makin mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya kan itu. Artinya ujian itu ada dua Pak Kiai ya. Memang. Ujian baik dan ujian tidak baik ujian gitu tidak ya. baik. Masya Allah. Tapi ini mohon maaf ya, di 16-nya itu kan Allah membatasi. Jadi Allah begitu baiknya ya, kita tidak memuliakan dengan sempurna saja, masih diberikan ya. Iya, cuman dibatasi Hanya doang. membatasi doang. Oh, luar Ya. biasa gitu. Dan itu yang Mbak Ustazah Yuli tadi katakan bahwa di 352 surat berapa tadi ya? Pertama 352 Iya, 352. maka keluarkan lagi fakir dalam kondisi Lapang terang sempit. atau sempit ya. Berarti harusnya di saat kita tuh dibatasi Allah, kalau kita itu paham, di saat itulah sebenarnya Allah sedang menegur kita ya. Betul. Keluarkanlah, maka akan Allah lapangkan kembali. Begitu ya konteksnya. Iya. Masya Allah. Karena begini, Allah jadi baik. kita nih rezekinya dalam keadaan pas-pasan, tapi mesti mau bersedekah. Itu luar biasa tuh. Tapi jangan lupa, banyak juga orang yang diberikan rezeki yang wah, belum tentu juga mau sedekah. Kan banyak kadang orang ditanya, ibu di mana rumahnya? Oh, saya rumah di situ. Terus yang rumah itu, oh itu orang kaya tapi. Masya Allah. Dia nggak mau kenal tetangga, dia juga nggak baik, sombong. Jadi kesannya kan nggak bagus. Berarti dia nggak lulus kan ujiannya. Malah cenderung memutuskan silaturahmi. Mana ya Pak bisa, Kiai ya. bisa begitu. Tapi itu memang Pak, saya isi komanya dalam lapang sempit itu saya selalu ngasih. Saya kebetulan di asuransi kerjanya waktu itu Pak ya. Allah kasih uang rezeki komisi saya tidak seberapa, tapi tetap saya ngasih, tetap saya ngasih. Isi koma betul saya. Apa yang terjadi? Allah, saya dikasih pergi ke luar negeri Pak, gratis. Komisi saya Pak, Masya Allah, bisa beli mobil, bisa beli Masya Allah. renovasi rumah. Itulah jangan takut susah kita. Itu kalau kita sekolah. Jadi saya ini di lapang sempit tetap kita ngasih. Sampai saudara saya bilang, loh kalau kita ini pas-pasan jangan ngasih ke anak yatim. Bagi saya bilang, ada Allah, Masya Allah akan. Tapi itulah bukti Allah kasih, malah tambah. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Untung ibu tidak tergoda ya bu ya. Kompor ya. Komisi kita paling kecil Pak dulu tuh Nur. Nominalnya boleh Nur sebutin ya? Ya boleh. Boleh aja. 25 juta sebulan. Dulu. Apa itu? Komisinya Komisi. 25 juta. Komisi Masya Jawab dulu. Allah. Satu dari bulan Pak Kiai. dari 2008 saya bergabung di asuransi sampai 2020 kemarin itu belum pernah zero saya dapat nasabah, pasti dapat nasabah terus. Itu gerakan Allah. Dipermudah ya, Bu, ya. Kadang-kadang 10, Dapat itu ya. kadang-kadang banyak sekali. Makanya gini, Masya Allah apa ini doa anak yatim kita yang kita ini kita walau-walau besar. Ya doa-doa mereka itu. Benar-benar. Doa mereka. Karena rumusnya begini. Kita membahagiakan orang Pak Kiai ya. Allah Ya, rumusnya membahagiakan begini. kita. Jadi kalau kita banyak membahagiakan hamba Allah, ini yang punya anak yatim, pegang ini kan Allah nih. Nah, kita ngikutin apa kata dia, ya dia nanti kasih lagi lewat dari orang yang bisa tidak kita kenal. Lewat nanti orang yang kita tidak duga-duga. Artinya ada rezeki yang tidak kita sangka-sangka Pak Kiai. Oh, banyak. Masya Allah. Banyak sekali.
Kayak Bu Nur kan tidak disangka-sangka. Saya gini, saya pengen kayak Pak Najam ke luar negeri enak, bener. Kenapa? Ya Allah giring saya di asuransi, saya jadi duta di sana, pergi itu gratisan semua keliling dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Kayaknya kita menyusul nih Ustazah. Kayaknya begitu nih. Kayaknya nggak mungkin nyusul ya. nih. Oh, nggak ada yang nggak mungkin. Karena nggak mungkin saya contoh bapak itu saya pengen, saya kayak pengen bapak ke depan nanti pengen kayak bapak. Saya juga kepingin Pengen luar seperti negeri. Bapak. Amin. Gratis. negeri, Alhamdulillah Pak. Semua yang saya pengen kayak bapak. Ucapan doa. Allah kabulkan itu alhamdulillah. Iya. Dan baru kemarin ini saya kan udah pensiun ya sekarang. Suami juga udah pensiun. Ya Allah, aku bingung harus kemana lagi walaupun saya punya beberapa rumah. Itulah baru kemarin tuh saya ini dapat ilham dari Allah suruh jual yang di Jakarta. Saya suruh beli lagi di Bintaro nanti tuh kan. Saya suruh bikin ini Pak buka TPA sama tapis Quran. Masya Masya Doain ya Pak ya. Nanti Niat yang mulia Bisnis Ibu, Mas Sony, semoga kos-kosan. dilancarkan Habis, oleh Allah oh. Subhanahu wa taala. Masya Allah. Boarding surga. Masya Allah. Nah, Tiket. jadi makanya kan sebetulnya kadang-kadang kan orang itu kan begini, lebih tinggi pemikirannya daripada imannya. Akibatnya apa? Akibatnya dia untuk berbuatnya itu nggak percaya. Padahal masa sih Allah bohong? Betul. Allah bilang 1 banding 700. Berarti kalau 1 banding 700 1000 jadi 7.000 nih. 1 juta 700 juta dong. Nah, cuman 1 juta 700 juta itu bentuknya bisa materi semua. Bisa juga bentuknya kita diselamatkan dari orang jahat. Bisa juga kita ditemukan sama orang-orang yang baik. Bisa juga ditemukan sama orang-orang yang bisa nolong kita, bantu kita. Bisa juga kita nih dijauhkan dari segala macam petaka. Bisa juga kita ini bentuk 700 kali lipat itu Anak yang soleh. anak soleh. Bisa juga dengan kita misalnya dijauhkan penyakit berbahaya. Itu lebih daripada 700 itu. Cuman kadang-kadang orang kan mikirnya kan kalau materi 1.000 700.000, 1 juta 1 juta sama kayak dulu. Makanya saya sering ngomong tuh. Jadi ada hamba Allah. Mulai 2004 dia berjanji sama Allah 50%. Mr. 50. Masya Allah. Besar 50 nih. Tapi 2004 nih, 2004 ya tunggu setahun, 2005 kok biasa aja nih. 2006 kok biasa aja nih. 2007 kok biasa aja nih. Nah, setelah 2004 nih, 2004 akhir nih, 2005, 2006, 2007, 2008. Nah, mulai dari situ dia ngomong, ya udah ya Allah, terserah kepadamu ya Allah, janjimu pasti benar. Di situ mulainya, Tawakal ya Bu ya. set di situ. Jadi, nah baru tahu, namanya tawakal tuh begitu. Berserah. Akhirnya apa? Ya diberikan oleh Allah semuanya. Diberikan oleh Allah semuanya. Sampai bayangin nih, sampai dia nggak terpikir aja orang itu. Suatu kendaraan dia nggak kenal kendaraan itu, dia nggak tahu langsung plek kayak dikirim orang yang kamu mau ke mobil ini, bayangin coba. Itu bapak. Masya Allah, Bu Nur sudah tahu ya. Oke, apa yang bapak pengen pasti Allah kabul. Amin. Saya itu alhamdulillah sekali, mungkin orang mengatakan mungkin itu berlebihan, tapi yang kenyataannya begini. Saya itu ke 6 kali dikasih orang mobil. Masya Allah. Semoga 6 kita kali. meniru Pak Kiai. Amin. Rezekinya sama dengan Pak Kiai. Amin. Itu rezeki itu. Dan juga ya dari segi saya bisa anak kampung yang saya nggak tahu, anak-anak kampung orang kampung yang di bawah standar kemiskinannya itu. Kok bisa saya melayang-layang ke dunia bawa Quran? Masya Allah. Jadi melayang-layang ke dunia itu ngaji Quran coba. Bukan jalan-jalan Pak Kiai. Bukan jalan-jalan biasa kan? Sekalian. Ya, bayangkan aja. Mungkin orang mikir Pak Najam bisa 5 kali ke Las Vegas coba. Masya Allah. Las Vegas, Sin City coba. Tapi kenyataannya begitu.
pengalaman hidup yang benar-benar Pak Kiai. Iya. Karena Quran tuh Pak Kiai. Iya, betul. Masya Allah. Jadi itu karena Quran semua. Jadi karena Quran ya tadi 3 tadi itu karena ngaji, sholat, infak nih. Dari kita ngerjakan kita ini istiqomah terus menerus. Ya dari 3 ini kan ujiannya ada ujiannya. Dari ujian dari sini, ada ujian dari sini, ada ujian dari sini. Tapi udah nggak mungkin lah Allah memberikan kepada saya kerugian gara-gara 3 ini. Karena Allah jamin kan 3 ini kamu kerjain, tadi itu kamu nggak rugi. Berarti untung dong. Iya. 3 ini kamu kerjakan, pahalanya besar. 3 ini kamu kerjakan, kamu diberikan kemakmuran. 3 ini kamu kerjakan, kamu diampuni dosa. 3 ini kamu dikerjakan, maka kamu Allah mensyukuri perbuatan kamu. Ya nggak mungkin lah Allah bohongin kita, ngapain coba? Nah, cuman masalahnya orang berani nggak dia berbuat? Itu masalahnya kan. Berani nggak berani iman. Nah, ya. berani nggak berani itu iman. Hei, saya tertarik dengan kata-kata Yai tadi. Mr. 50 tadi. 50%. Kayaknya kenal ya orangnya. Kalau belum saya kenalin ya. Boleh juga kenalannya. Ada menarik sih Mr. 50 tadi ya. Yai katakan di saat dia 2004 mulai kok belum. Berarti semester 50 tadi masih ada rasa harap ya. Bener ya? Bener ya? Gue pengen mobil cuma nggak ngucap aja. Uangnya nggak ada ya kan. 2005 begitu ya. Tapi Master 50 begitu tahun 2008 dan dia mengatakan kepasrahannya sama Allah. Ikhlas gitu ya. Ikhlas. Ya Allah, saya nyerah deh. Terserahmu Allah. Itu justru Allah kembalikan ya. Ya. Oke, pertanyaan saya begini ya. Di surat 89 yang kita bahas tadi, itu ada kata-kata kamu campurkan yang halal dan yang haram. Betul ya? Nah, di saat kita proses pencarian tadi ya, penuh dengan rasa harap dengan mengeluarkan 50% walaupun sudah berjanji, tapi belum Allah wujudkan, kan terkadang bukan Master 50 mas saya. Iya. Kebetulan saya banyak penumpang ya saya banyak orang yang ikut mobil saya tuh kadang-kadang gimana ya Pak caranya untuk membebaskan saya dari yang pekerjaan saya seperti ini yang halal haram tadi mencampur adukan tadi. Nah untuk menuju ke 50% tadi apakah boleh di saat kita proses ke Allah tadi apa yang kita dapat mau halal mau haram kan kadang-kadang kita nggak kerasa masuk ya Nggak bisa. ya kan itu kita berikan ke Allah pun nggak apa-apa. Jadi dalam keadaan kita untuk mencari kepada keridhaan Allah, pertama berarti kita mencari supaya ladang-ladang rezeki itu yang halal kan. Yang halal. Karena yang disuruh oleh Allah itu kan di surat 267 itu hasil usaha kamu yang baik-baik. Nah, berarti kalau dia berinfak dari hasil usaha yang tidak baik, nanti nggak masuk infak nantinya. Tidak masukin Pak. Ya, surat 267. 267 gitu. Silakan Bu Teti. Iya. Iya, saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Sadaqallah. Nah, dari sini aja Allah sudah kasih tahu, hai orang-orang beriman, infakkanlah hasil usaha kamu yang baik-baik. Termasuk juga berarti hasil bumi, apa itu mangga, apa itu kelapa dan lain, juga hasil yang baik-baik. Nah, sekarang ini gimana? Ada orang yang dia masih campur aduk nih, campur aduk yang halal, haram Bingung nih. dia, Nah, gimana dia bingung? Padahal saya kan menuju ini. Jadi caranya dia kerjakan ini dulu, sementara dia cari yang lebih baik daripada pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini kan yang antara abu-abu nih. Betul. Dia cari ini, udah berusaha untuk dia mencari kepada jalan yang lebih baik. Biasanya orang kalau sudah ada niat dia untuk dia
kembali ke jalan Allah, nanti akan diberikan oleh Allah itu. Bimbingan. Betul itu. Ya, itu dibimbing. Berarti prosesnya bagi teman-teman atau saudara kita di luar sana jangan ditinggalkan, tetapi mulailah dengan berniat untuk merubah. Untuk merubah itu. Gitu ya. Nanti merubah Allah itu. penuhi itu ya berarti. Ya, nanti Allah penuhi. Karena banyak ayat juga mengatakan Allah dekat dengan orang yang banyak berbuat baik. Mungkin Iya. berbuat baiknya dulu Pak Kiai ya. Ya, Itu dia. jadi Otomatis setelah nanti kita bersih. ya setelah dia sudah berniat nih untuk dia merubah diri, Iya. jadi dia banyak berbuat baik dengan 3 ini. Di samping dia juga mencari pekerjaan yang lebih baik, yang halal dan thayyiban. Luar biasa Pak Kiai ya. Jadi kebaikan itu tetap saja mengalir hingga Allah memberikan perubahan itu ya. Jangan Ya. sampai keterbaikan tadi terputus hanya karena dia berprasangka ini baik atau tidak gitu ya. Ya. Tetap baik. Tetap dia harus berusaha untuk mencari yang lebih baik daripada pekerjaan itu, karena pekerjaan itu adalah masih abu-abu. Tapi biasanya orang sesuai dengan surat 2969 itu, Baik, saya baca surat Al-Ankabut ayat 69. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. nah, dia berusaha untuk di jalan Allah, pasti Allah berikan nanti itu jalan-jalan yang lebih baik lagi daripada jalan yang tadi masih abu-abu tadi itu. Itu pengalaman saya Pak Haji. Saya kemarin kerja waktu itu ya di asuransi. Itu kan Allah kirimkan penyakit kepada saya baca-baca seperti tumor. Ya, saya kan di pangkal Pak ada tumor. Akhirnya saya bilang, ya Allah, diabetes segala macam udah komplikasi semuanya udah kena komplikasi ya. Terus saya bilang sama Allah pas tahajud, ya Allah, kalau memang Engkau tidak redo dengan kerjaan aku yang seperti ini, saya siap untuk keluar dari kerjaan saya ini. Yang penting Kau sembuhkan aku ya Allah. Alhamdulillah. Itu jam 11:30 saya tahajud, jam 1 saya kompres, itu tumor saya alhamdulillah pecah. Saya suruh anak saya untuk keluarin nanah darahnya sampai keluar matanya. Alhamdulillah sembuh saya. Sembuh Pak. Langsung saya bisa nyuci piring langsung segala macam. Tanpa operasi ya Bu Itulah ya. kebesaran Allah. Itu. Tapi saya janji betul-betul saya laksanakan. Ya Allah, sampai kaget lah itu direktur semuanya, presiden direktur, kamu ini nggak sayang loh. Dengan komisi kamu sebesar ini kamu keluar. Saya bilang saya tidak akan sayang karena saya sakit. Saya bilangnya gitu. Sudah berjanji juga Sudah ya Bu. jadi mengeluhkan diri, saya nggak bilang ke dia karena kan dia Kristen noni kan. Iya. Ya. Kasih cuti kamu setahun, gak usah kerja Nur, nggak apa-apa. Kamu komisi tetap jalan. Enggak Pak, saya tetap keluar. Karena saya itu Allah bimbing saya untuk kerjaan yang benar. Itu. Nah alhamdulillah Pak, pas sekarang saya tidak kerja, saya pensiun, saya cuma ngajarin pengajian gratis. Ayat-ayat Allah yang Bapak sampaikan, saya ini dari para ustadz saya sampaikan, itu tidak disangka-sangka rezeki ada aja. Betul Dan itu lebih Pak. berkah ya. Lebih berkah. Ya kayak Pak Haji. Datang tamu nih Pak. Kakak saya datang. Kan kita belum ambil ATM ya. Kakak datang belum ambil ATM. Mendadak saya cari di tas saya, ketemu tuh uang 1,5 juta. Masya Allah. Itulah. Terus lagi di jalan, balik buat cucu segala macam. Pak, aku belum ambil ATM nih. Gak apa-apa Pak. Mendadak ya. Pas saya buka nih, Masya Allah ada duit ya. Siapa yang naruh itu ya Bu? Masya Allah. Itu saya bilang, Masya Allah, Allah tuh sayang bener sama kita. Bener-bener sayang. Yang penting istiqomah dan ikhlas. Kalau kata saya sekarang itu Pak, istiqomah dan ikhlas. Ya betul. Itu betul. Sudah tingkatan tinggi ikhlas ya Pak Kiai. Waduh. Untungnya iman ibu ini kuat ya. Iya. Maksudnya ditawarkan Jangan, untuk Untuk dunianya tadi itu, Dunianya nah, tadi. malah boleh setahun. Nah itu Setahun. Boleh setahun kamu Cuti. cuti. Bonus tetap jalan. Komisi tetap jalan. Wah luar biasa itu. Nah justru itu makanya kan ayat ini kan, barang siapa kata dia, kalau kita baca bahasa Arabnya itu kata-kata jihad itu. Ya itu betul Pak, saya pengen jihad, bener. Kata-kata jihad, coba deh lihat bahasa Arabnya.
Coba baca bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, dan orang-orang yang jihad fina di jalan kami, kata Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, lana diannahum subulana. Lam tambah nun ketemu dengan fi'il mudhari', pasti kami akan berikan petunjuk kami itu. Ingat Allah satu, Allah bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Jadi sebetulnya manusia itu kurang yakin sama Allah. Kalau dia, maka saya ceritakan tadi itu yang orang yang besar 50 tadi itu. Dia pikirkan setelah dia lihat ayat-ayatnya ini, ini kok kalau kita 20% aja begini, gimana kalau 50 kan begitu kan? Wah, adalah secara dunia manusianya, wah pasti begini nih. Tapi setahun Allah biarin, 2 tahun Allah biarin, 3 tahun Allah biarin. Setelah yang tahun yang keempat, sudah dia ngomong, saya pasrah kepada Allah, Allah nggak mungkin membohongin saya, janji Allah saya yakin, janji Allah itu pasti benar semua. Mulai dia ngomong seperti itu, baru mulai running well, Jadi ya, disangka-sangka. Luar biasa. Siapa orang yang tidak terasa corona? Iya, betul. Coba. Dengan mengamalkan itu, kita nggak terasa. Alhamdulillah. Gak ada kesulitan ya Pak, bagi Nggak orang ada yang dekat sama kesulitan. Allah. Betul sekali itu. Ujian ada, tapi ujian dengan rahmat yang nggak sebanding. Kalau misalnya 95% nih rahmat Allah nih, 5% ujian cuma 5%. Masya Allah. Nah, makanya sebetulnya kalau kita yakin dengan ayat-ayat Allah itu, sebetulnya bagi Allah itu apa sih yang susah? Dia tinggal bilang kun fayakun. Allah tawarkan kepada kita hidup di dunia ini berdoa bulan Ramadan. Makanya ayat Ramadan itu 183 puasa Ramadan, 184 teknis puasa Ramadan, 185 masih teknis puasa Ramadan, 186 doa. Doanya apa? Allah katakan di 186 surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu doa Silakan, ya, bukan Ustaz statement Zain. ya? Bukan itu kan Allah yang Ya, Allah yang ngomong kan? Allah yang ngomong itu. Iya, itu Allah ngomong. Allah berkata. Coba yang baca artinya siapa? Silakan Ustaz Zain. Baik, saya baca surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, coba. Jadi Allah kasih tahu kepada hamba yang sedang berpuasa, wahai hamba-hambaku. Pertama Allah nanya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kepada kita semua itu. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, bilang aku itu dekat sekali. Bila dia butuh sesuatu, mintalah ke aku. Jadi sebetulnya kita berdoa itu juga amal sebenarnya. Kenapa amal? Ini melaksanakan perintah Allah. Makanya jangan malu-malu berdoa. Nah, bila kamu minta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Syaratnya penuhi ketentuanku dan beriman betul-betul kepadaku. Masya Allah. Apalagi nanti kita bulan Ramadan ini, kita yakin betul, pasrah, dan kita sudah ngamalkan tadi itu, udah kita pasrahin betul. Tinggal doa, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Turunkanlah rahmat-Mu ya Allah. Turunkanlah ridho-Mu ya Allah. Turunkanlah izin-Mu ya Allah. Dengan menjadikan kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan Allah juga nawarkan lagi juga di surat 40-60 juga. 40-60. Silakan Ibu Nur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi Allah yang lagi nyuruh itu. Qala rabbukum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Malah dilanjutkan lagi dengan di ayat yang selanjutnya itu apa bahasa Arabnya? Innalladzina yastakbiruna an ibadi an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau minta kepadaku, aku sudah siapkan neraka yang menghinakan. Masya Allah. Jadi udah doa, kita tinggal doa kepada Allah. Yang penting kita kerjakan ini. Makanya Allah katakan ini fal yastajibuli, kamu penuhi kebutuhanku, wal yu'minu bi, beriman betul-betul kepadaku. Contohnya banyak. Makanya ya seperti Nur ini kan salah satu contoh nih. Sudah Ya, membuktikan. Dan banyak hal-hal yang ya makanya saya akan ceritakan yang ada ya makan gratis itu yang Pak Adit itu kan. Sampai nggak berdiri tongkatnya pun bisa diberdirikan oleh Allah. Maaf yang bukan ngomong gini ya. Tapi berarti itulah kalau Allah mujizat Allah. Nggak ada yang Tidak mungkin. tidak mungkin tuh, nggak ada. Selama orang Allah mau, semuanya bisa. Yang penting kita doa, nanti Allah yang mau pada kita. Insya Allah mudah-mudahan. Yai, mau nanya lagi ya. Luar biasa, menarik sekali saya Masya Allah bagi saya pendek. Di kata-kata jihad ya, kan kalau kita berkata jihad di luar sana, orang tuh konotasinya adalah konyol. Jihad tuh Perang gitu ya Pak Ustaz. sesuatu yang konyol gitu loh buat dia. Habis-habisan untuk Allah dan nggak dapat apa-apa saya. Gitu ya, kebanyakan di luar sana ya. Nah, di situ dikatakan dengan berjihad. Jihad yang benar tuh sebenarnya dengan apa ya? Jadi kalau kita bicara supaya orang di luar sana tuh iya. datang ke Allahnya benar-benar yakin. Sebetulnya jihad kita yang pertama itu ngaji. Makanya surat 2552 itu jihad pertama itu ngaji. Baik, saya bacakan surat 25 ayat 52. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dan dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi Allah katakan jangan kamu ikutin orang-orang kafir. Orang kafir itu bukan saja berarti kita pada orang yang non-Islam, tapi yang pada orang Islam juga Allah katakan itu yang nggak sholat, yang nggak ibadat kan kafir juga. Tapi Allah katakan kamu berjihadlah kamu dengan Quran, dengan wajahidhum, kata-kata jihad juga dia. Wajahidhum jihadan kabiro. Berjihadlah kamu kepada mereka, tapi jihadnya itu dengan jihadan kabiro, dengan jihad dengan Quran. Nah, berarti ngaji itu jihad. Malah lebih dari jihad yang lain. Kenapa? Lah, kita dengan kita tahu perintah sholat itu setelah ngaji. Kita tahu juga, kalau berinfak sedekah itu dibalas 7 kali lipat setelah ngaji. Kita tahu juga berarti dengan muliakan anak yatim itu adalah bagus kadang ngaji. Kita tahu juga misalnya surga neraka kadang ngaji. Kita tahu juga memuliakan orang tua itu ngaji. Jadi kalau nggak ngaji kan nggak tahu semuanya itu. Makanya pahala ngaji itu besar sekali sebetulnya. Pahala ngaji. Makanya kan ucapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sesuai dengan Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang ngajarin Quran
dan belajar Quran. Nah, itu dia Itu tuh. sebaik-baik kamu. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah itu. Amin, amin. Amin, amin. Ngaji tapi harus sama artinya ya. Oh iya harus tuh. Tapi kalau ngaji terus bagaimana itu? Ya ngaji terus nggak tahu artinya, sayang nggak sampai ke tujuan Allah. Makanya kan tujuan Allah itu ini sekarang sebagai ayat terakhir ya, maunya Allah itu kan surat 3829. Silakan Ustadz Sony. 3829. Iya, Ya. 38. Ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jadi Quran diturunkan itu sebetulnya supaya orang-orang yang berakal sehat dapat pelajaran dengan Quran ini. Lah kalau kita ngaji, pahala yakin dapat, tenang yakin dapat, tapi untuk pelajarannya nggak dapat dia. Nggak bisa merubah ini juga. Nggak bisa merubah perilaku. sikap juga, nggak bisa merubah perilaku juga. Nggak dapat informasi, Pak. Iya, Saya- nggak dapat Kalau saya informasi. pribadi, Dan itu ya. jadi nggak dapat informasi kalau kita nggak baca hati. Ya. Berarti dengan, mohon maaf Jai, saya simpulkan sedikit buat saya pribadi gitu. Berarti dengan mengaji itu kita memperkenalkan diri kita kepada Allah, dan Allah akan melakukan timbal balik yang sama, dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Begitu ya, Ya. dengan semua petunjuk dan bimbingan. Ya, Allah yang memperkenalkan dirinya dulu. Itulah jihad. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, nanti baru kita nanti kenal kepada Allah. Masya Allah. Berarti jihad di sini konteksnya datanglah dengan hati yang sepenuhnya. Iya benar. Baik. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Kiai Terima atas kasih. pencerahannya, atas pelajarannya pada hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan kepada kita menjadi pelajaran untuk Amin. kita semua. Amin. Semoga kita tetap istiqomah untuk mentadaburi Al-Quran. Selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Untuk menutup saya Baik, persilakan. alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah luar biasa Pak Kiai ya. Luar biasa. Menambah lagi nih ilmu kita dari bintang tamu kita. Dan keyakinan juga. Masya Allah, tambah yakin lagi Iya. Pak Kiai ya. Masya Allah, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Fashkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Luar Masya biasa Allah. ya. Alhamdulillah, sebelum ditutup mari kita doakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu Amin. sehat Amin, ya Allah. sehingga bisa menyalurkan ilmunya Amin. lagi ke lebih banyak orang lagi. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di Mekah, Madinah maupun di Indonesia Amin. diijabah Allah, dikabulkan Allah. Amin. Dan semoga Pak Kiai keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, Amin. anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, Amin. orang-orang yang sukses dunia dan Amin. sukses pula akhiratnya. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga program-programnya lancar, Amin. Allah mudahkan, dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini dan berikutnya Allah terima Amin. untuk menambah keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Amin. Jangan lupa Jangan lupa Ustazah subscribe. subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.